Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Aki TV Basket. Selama ini kita melihat tim-tim atau pemain yang dengan cepat meraih kesuksesan, lalu tiba-tiba meredup, seolah hanya bisa sukses dalam waktu yang singkat. Fenomena ini biasa kita kenal dengan One Season Wonder, dan inilah beberapa tim dan pemain One Season Wonder di NBA. They get the switch. Left-handed slam. Sebelum musim 2018-2019, Raptors merupakan tim yang sangat baik ketika bermain di musim reguler. Selama 3 tahun, mereka terlihat sebagai tim yang sepertinya bisa meraih gelar juara. Namun selama 3 musim berturut-turut itulah, langkah mereka selalu terhenti di babak playoffs. Tak ingin mengulangi kesalahan, GM Raptors, Masai Ujiri, mulai agresif dalam musim 2018-2019 membangun timnya. Raptors melepas forward andalannya, DeMar DeRozan, yang telah memimpin tim selama bertahun-tahun bersama Kyle Lowry, namun mendapatkan pengganti yang sepadan pula. Raptors berhasil mendatangkan juara NBA dan Finals MVP, Kawhi Leonard dari San Antonio Spurs, menandakan keseriusan tim untuk menjadi penantang kuat di wilayah timur. Leonard dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang, akhirnya bisa dengan cepat cocok dengan tim, dan memimpin Raptors ke rekor 58-24, menyelesaikan musim di posisi kedua wilayah timur. Ditambah dengan kebangkitan pemain-pemain seperti Pascal Siakam dan Fred VanVleet, Raptors melenggang ke NBA Finals 2019 untuk menghadapi juara bertahan Golden State Warriors. Pasukan Nick Nurse tersebut akhirnya bisa meraih apa yang telah diidam-idamkan warga kota Toronto. Untuk pertama kalinya tim asal Kanada berhasil meraih gelar juara NBA. Dengan skuad yang mulai cocok dan pelatih yang handal meracik strategi, Raptors terlihat seperti akan kembali menjadi juara NBA dalam beberapa tahun setelahnya. Namun ternyata, Leonard berkata lain. Ia memutuskan hanya akan berada di Toronto selama 1 musim saja, dan setelah meraih gelar juara, ia langsung pindah ke Los Angeles Clippers. Kehilangan superstarnya, Raptors hanya mengandalkan Siakam, Lowry, dan VanVleet menjalani beberapa musim ke depan, namun tetap tidak bisa kembali meraih gelar juara. Sampai akhirnya, ketiga pilar tim juara itu pun juga keluar dari Raptors. Lowry pindah ke Miami Heat pada 2021, VanVleet berlabuh ke Houston Rockets, dan Siakam pindah ke Indiana Pacers pada musim 2023-2024. Apa jadinya ketika berhasil menghentikan laju super tim di NBA dan berhasil meraih gelar juara? Pastinya akan digadang-gadang sebagai dinasti selanjutnya. Namun apa yang terjadi pada skuad Dallas Mavericks tahun 2011 itu tak sejalan dengan hal tersebut. Mavericks merasakan puncak dunia, lalu perlahan kembali menurun. Headline pemberitaan pada musim 2010-2011 selalu dipenuhi oleh super tim yang baru terbentuk, yaitu trio LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bosh di Miami Heat. Tim tersebut terlihat seperti dengan mudah akan melenggang maju ke NBA Finals dan meraih gelar juara. Namun ada satu tim kuda hitam di barat yang ternyata menjadi duri untuk mereka. Dallas Mavericks merupakan tim yang konsisten, selalu masuk ke babak playoff mulai dari tahun 2001, bahkan lolos ke NBA Finals pada tahun 2006. Pada 2010-2011 pun sama. Mavericks secara konsisten kembali masuk ke playoff, namun jarang ada yang bertaruh bahwa Dallas akan berhasil melaju jauh kala itu. Tim ini dikomandoi oleh pilar Dirk Nowitzki, Jason Kidd, dan Jason Terry, yang ketiganya telah berusia di atas 30 tahun. Sementara banyak tim-tim muda di barat yang bermain lebih cepat. Namun, Mavericks berhasil membuat kejutan. Pasukan Rick Carlisle tersebut menyingkirkan juara bertahan Los Angeles Lakers dalam 4 pertandingan langsung dengan skor 4-0. Lalu di babak final wilayah barat, menghadapi tim muda Oklahoma City Thunder dengan big three-nya yaitu Kevin Durant, Russell Westbrook, dan James Harden, Nowitzki dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 4-1. Menunggu Mavericks di NBA Finals adalah super tim dari timur itu. Masih seperti sepanjang musim, Miami Heat diprediksi akan dengan mudah meraih gelar juara. Namun ternyata Mavericks tidak mundur. Bahkan racikan strategi Rick Carlisle berhasil membuat LeBron James tidak bermain efektif sepanjang seri final, membuat Heat kehilangan salah satu kekuatannya. Sementara itu, Nowitzki bermain bak seorang MVP. Pemilihan tembakannya selalu efisien dan berhasil memimpin Mavericks meraih gelar juara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah tim. Namun setelah titel juara itu, Mavericks masih belum kembali ke puncak performanya dan belum meraih gelar juara bahkan 12 tahun setelah titel tersebut.
Well, that's one thing they'll do a lot of now. They're not more. Sacramento Kings seakan berada di ambang kesuksesan setelah memilih pemain yang sekilas bisa menjadi tipe pemain yang sama seperti LeBron James atau Magic Johnson. Tyreke Evans berlabuh ke Kings setelah dipilih pada urutan keempat dalam NBA Draft 2009 dan digadang-gadang akan menjadi salah satu rookie terbaik di liga. Tentu saja, Kings akan menggunakan hak pilihnya yang tinggi untuk Evans. Pasalnya di level kampus, ia mencatatkan rataan 29 poin per game bermain untuk University of Memphis Athletics. Dan benar saja, sesuai dengan perkiraan banyak orang, Evans membuat Kings terlihat seperti memilih pemain yang tepat dengan mendatangkannya ke Sacramento. Evans membukukan rataan 20,1 poin per game, 5,3 rebound per game, dan 5,8 assist per game pada musim pertamanya itu, membuatnya terpilih sebagai Rookie of the Year. Evans kerap dibandingkan dengan LeBron James atau Magic Johnson karena ia bermain sebagai point guard, meskipun dengan tinggi badannya mencapai 6 kaki 6 inci atau 198 cm. Masalah mulai muncul ketika ia banyak menderita cedera yang berawal pada musim 2010-2011. Ditambah ia juga mendapat hukuman larangan bermain dari NBA karena kasus kelalaian berkendara. Sempat kembali ke lapangan, cedera kakinya justru memburuk pada Februari 2011. Membuatnya harus beristirahat selama 2 bulan lamanya, padahal ia sudah sempat kembali bermain seperti musim rookie-nya itu. Penampilan Evans makin menurun, dan tak pernah lagi bermain sehebat musim rookie-nya itu. Akhirnya, Evans bermain selama 11 tahun di NBA, memperkuat 4 tim berbeda, dan mencatatkan rataan 15,7 poin, 4,6 rebound, dan 4,8 assist per game. They put a body that time, and Lin with a chance for a three-point play. I don't think he's worrying very much about. Siapa yang bisa lupa dengan fenomena Linsanity saat Jeremy Lin menjadi sosok pahlawan di kota New York dan namanya begitu populer di antara para pecinta basket. Pemain keturunan Taiwan tersebut mulai menyita perhatian pada Februari 2012 saat ia bermain selama 36 menit, meskipun statusnya saat itu bukan sebagai pemain utama. Kepercayaan pelatih Mike D'Antoni itu pun dibayar tuntas oleh Lin dengan mencetak 25 poin, 5 rebound, dan 7 assist dalam pertandingan menghadapi New Jersey Nets tersebut. Mungkin itu hanya penampilan yang kebetulan sekali itu terjadi, namun Lin membuktikan bahwa apa yang ia tampilkan di atas lapangan memang nyata dan konsisten. Menghadapi legenda seperti Kobe Bryant 1 lawan 1 tak menjadi masalah. Knicks membutuhkan satu tembakan yang akan memenangkan pertandingan, Lin menjadi jawabannya. Namanya dielulukan di kota New York, jersey New York Knicks dengan nama Lin dan nomor punggung 17 jadi yang paling laku. Selama 2 minggu dan 9 pertandingan itu, Lin mencatatkan rata-rata 25 poin per game, 3,8 rebound per game, dan 9,2 assist per game. Namun cedera lutut yang ia alami setelah itu membuat performanya di atas lapangan kembali menurun. Dan setelah itu, Lin mencoba peruntungannya di berbagai tim, namun tak pernah kembali ke permainan Linsanity-nya. Ada lagi pemain atau tim One Season Wonder yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.